Nama Saritem tak lepas dari sejarah panjang kota Bandung. Sebelum lokalisasi kawasan Saritem ditutup pemerintah, sebenarnya nama tersebut berasal dari perempuan paras cantik yang mitosnya bernama Sari Iteung. Saritem sudah ada sejak tahun 1838 saat kota Bandung baru berusia 28 tahun sampai akhirnya ditutup pada tahun 2007. Saritem tak sekadar mitos maupun kisah belaka, Saritem menjadi lekat dengan sejarah bangsa Indonesia sejak era kolonialisme hingga penyebutannya yang saat itu marak dipakai oleh perempuan pribumi. Dalam sejarah berbagai literatur, Saritem yang berhasil memikat seorang petinggi Belanda kala itu dijadikan gundit atau perempuan simpanan. Nama Saritem pun mulai dijuluki dengan Nyai. Layaknya di Batavia, ada Nyai Dasima yang dikenal berparas cantik dan memiliki kehidupan penuh liku. Saritem mendapat gelar Nyai karena pesonanya yang memikat menir Belanda. Sebenarnya dari mana julukan Nyai itu mulai dipakai oleh perempuan pribumi kala itu? Dalam buku Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda karya Regi Bai, sang penulis mengatakan istilah Nyai yang digunakan berasal dari bahasa Bali. Kata itu muncul bertepatan dengan momentum perempuan Bali yang juga menjadi gundit atau perempuan simpanan dari orang-orang Eropa. Kala itu, Sulawesi juga menduduki Pulau Dewata yang dikenal subur pada abad ke-17. Kata gundik artinya adalah istri tak resmi dan tidak tercatat dalam aturan perkawinan yang ada. Tapi juga kerap dikaitkan dengan perempuan pribumi yang menjadi nyai setelah menikah dengan menir Belanda serta memiliki anak. Sayangnya status mereka tidak tercatat dalam kenegaraan, karena pria Eropa tidak boleh menikah dengan perempuan pribumi. Ketika nyai berpisah dengan menir Belanda yang dinikahi tak resmi, maka anak kandungnya akan dimiliki dari sisi patriarki atau bapak kandungnya. Literatur yang ditulis oleh Regi Bai yang juga seorang publisis. Memiliki orang tua yang dilahirkan di Indonesia dan pernah menjadi redaktur majalah Indis Leteren. Saritem lahir dari fenomena gundik di tangsi militer di kawasan Gardu Jati, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Tahun segitu, ada tangsi militer di sekitar Gardu Jati yang jadi jalan Saritem sekarang. Terus Saritem itu satunya dari tangsi militer itu. Kota Bandung kerap dijuluki sebagai kota kembang, tetapi julukan kembang diduga tak merujuk pada keindahan alam yang dimiliki daerah ini. Julukan Bandung sebagai kota kembang tak lepas dari kawasan lokalisasi Saritem yang dihuni kembang dayang atau wanita penghibur. Salah satu kisah yang ramai diperbincangkan adalah sejarah keberadaan Saritem, bekas tempat prostitusi di Gardu Jati yang terkenal. Bahkan, konon kawasan Saritem sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Belakangan ini tempat prostitusi itu kerap dihubungkan dengan sosok Nyai Sari Iteung atau Nyai Saritem. Nyai Saritem digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik bersanggun dan ayu berkebaya ala wanita Jawa tempo dulu. Ada sejumlah versi yang menggambarkan latar belakang Nyai Saritem yang dikaitkan dengan keberadaan lokalisasi Saritem. Saritem adalah seorang gadis jelita yang memikat seorang manir Belanda. Saritem kemudian diangkat menjadi gundit dan bergelar Nyai. Pembesar Belanda kemudian meminta Saritem untuk mencari perempuan lainnya sebagai teman kencan para tentara Belanda yang masih lajang. Seiring berjalannya waktu, Saritem punya teman semakin banyak. Lokasi itu semakin ramai. Tak hanya prajurit yang masih lajang yang datang ke tempat ini, namun juga veteran atau prajurit yang sudah lanjut usia. Bahkan pribumi akhirnya ikut berdatangan. Di kisah lainnya, Saritem diceritakan mencari perempuan muda sampai ke daerah Garut, Tasikmalaya, Cianjur, dan wilayah Jawa Barat lainnya demi menjalankan bisnis tersebut. Sebab dikisahkan bisnis yang dirintis Nyai Saritem laku keras. Namun, ada juga versi berbeda dari asal-usul kawasan Saritem ini. Dalam versi lainnya tentang Saritem, ia memiliki nama aslinya Mas Ayu Permatasari. Saritem lahir di Parakan Muncang, Sumedang tahun 1840 dan meninggal di Bandung tahun 1920. Foto wanita ayu berkebaya yang beredar di internet adalah benar Nyai Saritem atau Nyi Mas Ayu Permatasari. Namun kesan soal Nyai Saritem jauh dari pandangan negatif dunia hitam prostitusi. Bahkan, Saritem berjuang menyelamatkan wanita tunasusila dari cengkeraman muncikari. Nyi Mas Ayu Permatasari merupakan istri dari seorang Belanda dan tinggal di daerah Kebon Tangkil, Bandung.
tepatnya berada di sekitar eks lokalisasi Saritem sekarang. Ia menggunakan harta yang diberi oleh suaminya untuk menyelamatkan gadis-gadis Pasundan dari cengkraman Paksa Germo di kawasan itu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.